Halo semuanya, masih bersama saya Yudi di Dunia Pramudita, tempat berbagi cerita. A new trick for a robot. Respond. Gonna miss the good old days. What good old days? Robots don't kill people. You're on the inside. Help me find out what's wrong with these robots. What this is. Saya meyakini bahwa semua orang pasti menginginkan hidupnya serba mudah, serba dilayani. Dari mulai bangun tidur sudah ada yang nyiapin sarapan, sudah ada yang nyemir sepatu, sudah ada yang nyuci motor, nyuci mobil, bahkan mungkin sudah ada yang betulin genteng saat bocor. Dan tidak hanya kita semua sebagai manusia yang menginginkan semuanya serba mudah, serba efisien, serba praktis. Perusahaan pun demikian loh. Pasti menginginkan menekan biaya produksi sebesar-besarnya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, ya kan? Pasti itu. Dan semua itu pasti terwujud dengan teknologi. Kita tahu setiap harinya teknologi itu selalu berkembang dan semakin canggih. Kita duduk, ada yang mengantar makanan sesuai dengan keinginan kita. Tidak lagi repot mencari tukang ojek, ya sekalipun cukup miris bagi tukang ojek konvensional. Di era 4.0 ini, seolah manusia tidak lagi bisa dipisahkan dari teknologi untuk pemanfaatan, untuk mempermudah, untuk menunjang segala aktivitas manusia itu sendiri. Dan salah satu tokoh dunia yang tak henti-hentinya menghadirkan inovasi-inovasi terkini dalam teknologi adalah Elon Musk. Ya, pada Februari lalu, Musk berhasil menggegerkan dunia maya dengan perusahaan Neuralink-nya yang diklaim berhasil menanamkan mikrochip ke dalam otak monyet yang berhasil membuat monyet itu bisa bermain game. Bayangkan, monyet aja bisa bermain game. Kamu bisa nggak? Aduh. Dan yang paling menggegerkan lagi, pada tanggal 20 Agustus kemarin, melalui perusahaan mobil Tesla miliknya, dia mengklaim akan membuat robot humanoid atau yang memiliki perawakan dan karakteristik seperti manusia, dan robot itu diberi nama Tesla Bot. Sebagaimana yang telah dihimpun dari situs resmi perusahaan tersebut, Tesla Bot akan didesain sebagai robot humanoid untuk mengerjakan tugas-tugas yang berbahaya bagi manusia, tugas-tugas yang membosankan bagi manusia, tugas-tugas yang berulang bagi manusia. Wujud dari desain Tesla robot itu memiliki tinggi sekitar 172 cm dan memiliki bobot sekitar 56,6 kg, dan di dalam wajahnya itu ada layar dan sensor-sensor sebagai penyeimbang tubuhnya. Dalam pembuatannya, komponen Tesla Bot ini akan memanfaatkan teknologi otomatisasi dari mobil Tesla, termasuk software, hardware di sistem autopilot mobil Tesla tersebut. Musk mengakui bahwa prototipe Tesla ini rencananya akan diluncurkan pada tahun 2022 nanti. Nggak ada 1 tahun lah dari sekarang. Dan rencana Musk akan dijual secara massal dengan harga terjangkau. Jadi tidak menutup kemungkinan hampir semua orang nanti ya punya robot Tesla. Ya, kalau itu nanti terjadi. Dan kalau memang benar-benar rencana Max itu terwujud pada tahun 2022 dan benar-benar robot itu dijual secara massal dengan harga terjangkau, maka ada sedikit kekhawatiran pada diri saya. Kekhawatiran ini muncul karena saya pernah menonton film iRobot. Mungkin teman-teman semuanya juga pernah kan nonton film iRobot itu.
Nah, film iRobot itu sedikit saya ceritakan kenapa saya takut setelah mendengar Elon Musk ingin membuat robot humanoid, kemudian saya takut setelah membayangkan film iRobot itu. Alasannya begini, saya ceritakan filmnya ya, secara singkat aja, secara garis besarnya aja. Nah, film iRobot ini pada tahun 2004 dan film ini mengambil latar belakang pada tahun 2035 di mana kemajuan teknologi sudah tidak bisa dibendung lagi, terutama kemajuan para robot yang telah memiliki sifat bahkan intelijensinya itu hampir menyamai manusia. Berbagai robot tersebut digunakan untuk membantu kehidupan manusia untuk menjadi lebih baik sekaligus lebih mudah. Hampir seluruh sektor usaha pun sudah dikuasai oleh robot. Bahkan asisten rumah tangga tidak lagi manusia melainkan robot. Teman tidur pun sudah robot. Gila nggak? Nah, para robot ini dalam film diceritakan dikendalikan oleh Vicky. Vicky itu adalah servernya yang memiliki artificial intelligence yang disingkat AI. Nah, apa itu AI? AI adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman. Saya catat di sini, memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, kemudian melaksanakan tugas seperti layaknya manusia. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, komputer dapat dilatih untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan memproses sejumlah besar data yang ada di dalam sistem itu untuk mengenali pola dalam data itu sendiri. Nah, lalu siapa yang mengisi mesin-mesin itu dengan artificial intelligence? Ya, jawabannya siapa lagi kalau bukan manusia sendiri, kita sendiri. Nah, di dalam film iRobot itu kemudian server yang bernama Vicky itu merasa bahwa penciptaan robot adalah wujud ketidakadilan dari manusia. Kenapa Vicky berpikir seperti itu? Karena Vicky melihat manusia memperlakukan robot semena-mena, merusaknya begitu saja, tapi tidak ada hukuman yang tegas bagi manusia. Nah, melalui data-data yang dikumpulkan ini, akhirnya Vicky melakukan pemberontakan. Vicky mulai menyempurnakan AI-nya, mulai bisa membuat keputusannya sendiri, dan akhirnya ya Vicky menerapkan aturan-aturan pembatasan segala aktivitas manusia menurut kapasitas sistemnya itu sendiri. Nah, tentu manusia tidak akan begitu saja menerima dong, karena gengsi kan. Manusia yang menciptakan ini robot, kenapa saya harus diatur, kan begitu. Manusia memiliki perasaan, manusia merasa makhluk yang diciptakan paling sempurna, kenapa harus diatur-atur mesin. Nah, karena itulah akhirnya perang antar manusia dan robot tidak terelakkan lagi. Banyak kerusakan, banyak kerugian, korban manusia berjatuhan di mana-mana. Pokoknya memperlihatkan pemandangan yang sangat mengerikan sekali dalam film iRobot ini. Nah, untungnya server Vicky itu tadi berhasil dimusnahkan oleh manusia, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. So I got to die. Nah, dalam cerita film iRobot ini, saya berpikir bagaimana jika di masa yang akan datang kita mengalami hal yang serupa. Karena tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu, artificial intelligence dalam Tesla Bot itu akan menjelma seperti film iRobot yang saya ceritakan tadi. Kekhawatiran saya ini tidak hanya berdasarkan kekhawatiran emosionalku saja ya,
Seperti yang kita ketahui tadi bahwa artificial intelligence adalah produk manusia berupa kecerdasan buatan yang di dalamnya ada data-data pengalaman manusia itu sendiri yang langsung disuntikan pada mesin atau pada robot, sehingga dalam waktu yang sangat singkat robot itu sudah memiliki kemampuan layaknya manusia yang dewasa, layaknya manusia yang mapan. Sedangkan kita tahu manusia untuk tumbuh kembang itu butuh waktu lama, Bray. Mulai dari lahir, merangkak, jalan, kemudian baru bisa berlari. Itu pun belum termasuk melatih kecerdasannya, melatih otaknya, dan lain sebagainya. Dan tentu itu butuh waktu bertahun-tahun untuk menjadi manusia cerdas seutuhnya. Nah, bagaimana jika robot yang baru dibuat beberapa hari saja memiliki AI sejajar dengan manusia dewasa dan robot itu dibuat beribu-ribu? Kebayang gak sih? Perlahan-lahan fungsi manusia itu akan tergantikan oleh robot. Kenapa tidak? Bisa saja kan? Kalau itu bakal terjadi di masa yang akan datang. Karena apa? Di era sekarang saja produk AI itu sudah cukup populer di antara kita gitu loh. Contohnya chatbot. Chatbot ini sangat lazim digunakan sebagai platform dagang elektronik, sebagai layanan pelanggan. Nah, asisten virtual yang dimiliki iOS salah satunya lagi, contohnya ada Android dan ada Windows Mobile. Nah, layanan musik dalam film daring seperti Spotify, Pandora ataupun Netflix, belum lagi mobil Tesla itu sendiri. Nah, di zaman sekarang yang saya sebutkan tadi itu kan sudah sangat familiar dan semua itu adalah produk AI. Nah, bagaimana kalau kita berbicara misal 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, mungkin kita akan terbiasa melihat drone sekeliling kita, ngantar barang, ngantar makanan. Kita akan terbiasa melihat mobil otonom, robot Android yang lalu lalang menggantikan fungsi kita sebagai manusia. Nah, kalau produknya berupa robot humanoid, malah ngeri kan? Kenapa saya katakan ngeri? Oke, siapapun itu yang akan membuat produk robot, pasti mengatakan bahwa robot itu aman untuk manusia, mudah dikalahkan manusia dewasa, bahkan untuk mengejar kita pada saat lari saja robot itu nggak bakalan sanggup. Oke, itu memang kata-kata seorang yang menciptakan robot, ya bahasa-bahasa apa ya, menurut saya bahasa promosi lah. Nah, sekarang coba kita berpikir dari pengalaman film robot tadi ya, film iRobot tadi, atau film Iron Man. Bagaimana kalau robot yang dikatakan itu mudah dikalahkan manusia, kemudian dikasih baju besi katakanlah, kemudian dipersenjatai katakanlah, fix robot itu akan menjadi pembunuh yang sangat sempurna. Nah, kita hidup di zaman sekarang hampir semuanya terkoneksi dengan jaringan internet. Tentu semua produk akan saling terkoneksi. Lalu kalau di masa yang akan datang, hampir setiap rumah sudah ada robot asisten. Misal, aku nggak suka kamu, di rumah kamu ada robot asisten. Aku hack robot kamu, kemudian aku suruh untuk ngapa-ngapain kamu. Bisa nggak? Ya bisa lah, pasti kan? Nah, belum lagi di dalam film iRobot tadi, sebuah film fiksi ilmiah, tetapi bisa jadi menjadi sebuah cerminan di masa yang akan datang. Dan itu bisa terjadi. Di zaman sekarang saja, fungsi chipset itu sudah begitu canggih, bro. Bisa saja suatu saat kuantum komputer akan menjadi standar komputer super canggih untuk sebuah server, di mana algoritma kriptografi saat ini bisa diambil habis dalam waktu yang sangat singkat, sehingga tidak menutup kemungkinan teknologi AI di masa yang akan datang akan lebih canggih dari masa sekarang. Oke, katakanlah imajinasi saya ini terlalu lebay, terlalu membawa film fiksi ilmiah dalam prediksi dunia nyata gitu loh.
Nah, sekarang saya akan coba untuk mencontohkan kenapa saya sampai berpikir takut seperti ini, katakanlah takut ya. Karena gini, di dalam sebuah film fiksi ilmiah itu ada contoh beberapa film fiksi ilmiah yang teknologi di dalam film itu di zaman sekarang sudah menjadi kenyataan, tidak lagi sebuah film, tidak lagi sebuah produk yang hanya dilihat di film, tapi sudah ada nyata. Contoh filmnya ada Track the Original Series. Nah, dengan teknologi telepon genggamnya. Kemudian film The Terminator dengan drone militernya. Kemudian ada lagi Blade Runner dengan Skype-nya. Ada lagi Space dengan komputer tabletnya. Kemudian ada lagi Star Trek dengan The Next Generation dari komputer touchscreen-nya. Dan masih banyak lagi contoh film-film fiksi ilmiah yang di dalamnya teknologi itu menjadi kenyataan di zaman sekarang. Nah, teknologi yang ada saat ini mungkin 100 tahun yang lalu hanya sebuah impian belaka. Dan mimpi kita saat ini bisa saja akan menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Secanggih apapun teknologi di masa depan, tetaplah manusia yang menciptakannya. Tentu jangan sampai kita kalah dengan ciptaan sendiri. Terima kasih, mohon maaf. Kritik dan koreksinya saya tunggu.